Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji Tuhan kita kembali dipertemukan dalam ibadah online pada minggu pertama kali ini. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama ibadah dengan langsung, tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah dengan online. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, Kau selalu menyertai kami. Kasih-Mu yang selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracalah di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
pelihara di dalam setiap kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan, dan kami mau bahwa Tuhan di dalam doa bagi bangsa Indonesia khususnya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi setiap Tuhan aparat pemerintah Tuhan, dari presiden Tuhan, wakil presiden, serta Tuhan sampai yang terendah Tuhan RT RW. Biarlah Tuhan curahkan roh pertobatan kepadamu, sehingga Tuhan di dalam menghadapi pandemi saat ini Tuhan, mereka Tuhan boleh memandang hanya kepadamu, mereka boleh berseru kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap Tuhan masalah dan problema yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, pulihkan Tuhan ekonomi bangsa Indonesia. Kami percaya roh pertobatan itu terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, lawatan-Mu Tuhan sedang terjadi. Lawatan-Mu sedang bekerja melawat setiap umat-Mu Tuhan. Baik mereka yang sudah mengenal Engkau, amat terlebih yang belum Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Khususnya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mungkin mereka saat ini Tuhan sedang mengalami masalah problema, baik kesehatan maupun ekonomi. Kami percaya bahwa mereka mempunyai Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk Tuhan melakukan setiap perkara ya Bapa. Tuhan terima kasih, biarlah mereka boleh hanya memandang kepadamu, mereka hanya berseru kepadamu, karena di dalam Engkaulah sumber pertolongan itu. Terima kasih ya Bapa, khususnya saat ini Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan Yesus. Oh kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sedang dinyatakan atas setiap umat-Mu. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan kiara labaya seke sandara layara labaya sekira labala. Tuhan kami percaya kuasa-Mu itu Tuhan Yesus atas gereja-Mu. Bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan tulang-tulang kering saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh bangkit, mereka boleh kembali Tuhan Yesus, untuk mereka boleh melihat mereka Tuhan Yesus untuk berbalik kepada jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan umat-Mu yang saat ini mereka mengalami Tuhan kesusahan. Biarlah Tuhan mereka boleh memandang akan kepadamu, bahwa Engkaulah sumber pertolongan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang susah Tuhan Kau hiburkan ya Bapa. Terima kasih, kekuatan hanya daripada-Mu. Kembalikan Tuhan setiap jemaat-Mu, kembalikan Tuhan setiap umat-Mu untuk kembali kepadamu ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan penuaian terjadi atas bangsa Indonesia, atas Tuhan bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu Tuhan kami meminta belas kasihan-Mu bagi setiap Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Bapa, bagi setiap Tuhan Yesus aparat-aparat keamanan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus medis ya Bapa, para dokter perawat Tuhan Yesus, dan seluruh Tuhan tim kesehatan yang sedang mengalami Tuhan Yesus saat ini merawat Tuhan Yesus orang-orang yang sakit. Berikanlah kekuatan kesehatan yang sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Inilah kerinduan kami, sehingga Tuhan Yesus banyak Tuhan Yesus pertobatan terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Khususnya Tuhan kami berdoa, biarlah pulihkan ekonomi bangsa Indonesia ya Bapa, sehingga Tuhan saat ini tidak ada lagi mereka yang
kesusahan, tidak ada lagi kelaparan Tuhan, tidak ada lagi Tuhan Yesus orang-orang yang mereka tidak makan, tetapi semuanya mereka boleh menerima berkat yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur biarlah lewat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui Tuhan live streaming, melalui online Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh Tuhan Yesus menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk dapat Tuhan menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Tuhan, biarlah Tuhan pertobatan itu terjadi atas bangsa Indonesia khususnya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi Tuhan Yesus, untuk khususnya Tuhan untuk dunia yang saat ini sedang Tuhan Yesus mengalami goncangan Tuhan. Biarlah lewat keamanan Tuhan, baik Tuhan Yesus lewat sakit penyakit wabah Tuhan yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang besar, Roh-Mu yang kuasa yang besar, yang dahsyat Tuhan sedang dicurahkan Yesus atas bangsa-bangsa, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kemuliaan-Mu itu dinyatakan. Pertobatan terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah Tuhan Yesus apapun yang saat ini sedang terjadi, kami percaya, kami umat-Mu minta Tuhan, biarlah dengan suatu kerendahan hati Tuhan Yesus, dengan unity untuk bersama-sama Tuhan Yesus selalu Tuhan di dalam Engkau, supaya Tuhan kami boleh kuat, kami boleh senantiasa Tuhan maju di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, Engkau kuatkan setiap langkah-langkah daripada umat-Mu, supaya mereka tidak tergoyahkan, tapi mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur. Roh Kudus, biarlah Engkau melengkapi setiap umat-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka boleh terbang bersama Engkau Tuhan, untuk Tuhan senantiasa dapat melewati setiap badai saat ini yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kemenangan atas umat-Mu Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, terima kasih, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi pada minggu pagi yang luar biasa ini. Tidak terasa ya saudara, kita sudah memasuki dari bulan Juni, sudah 3 bulan kita mengadakan ibadah online. Tapi biarlah kita tetap mengucap syukur, pasti di balik semua ini Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita semua pasti mengasihi Tuhan Yesus dan pasti juga mau terpanggil sesuai dengan rencananya. Memang agak berat kalau kata terpanggil, tentu ada harga yang kita harus bayar. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, melanjutkan daripada the day of Pentecost, the greatest and the last Pentecost. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di minggu pagi yang luar biasa ini Engkau terus menuntun, mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap gereja-Mu Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Roh Kudus memberikan pengurapan yang spesial, pengurapan yang khusus lebih lagi Tuhan, untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu yang terus memerdekakan kami, yang terus Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, karena ini adalah hari-hari terakhir di mana kami harus bangkit menjadi terang, kami bangkit menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ada di studio, baik juga hamba-hamba-Mu yang ada di rumah. Setiap jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberikan pengurapan, damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Jangan izinkan satu perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu yang bukan berasal daripada Engkau, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu, sehingga Tuhan Yesus
menjadi dampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini menyambung ya dari The Greatest and the Last of Pentecost. Yang minggu lalu kita akan melihat tetap masih pada dalam kisah Rasul, kisah para rasul. Karena ini setelah kisah Rasul 1-2 kita akan masuk di cara hidup jemaat yang pertama. Ya, di sini ada 4 kuasa dari pencurahan Roh Kudus yang membawa. Kita lihat di sini. Pertama-tama adalah kesatuan bagi tubuh Kristus. Nah, di sini ada 4 tingkatan yang kita akan belajar dalam kesatuan tubuh Kristus. Nanti kita baru lihat poin yang berikutnya. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini satu terobosan, yaitu membawa satu penuaian jiwa lewat pencurahan Roh Kudus. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Saudara garis bawahi, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, dahsyat sekali. Tiap-tiap hari, bukan lagi tiap minggu, tiap-tiap hari. Saya percaya gereja pada akhir zaman akan kembali seperti gereja mula-mula. Di sini kalau saudara baca tadi ada 4 tingkatan ya dari kesatuan tubuh Kristus. Ada 4 kuasa. Kuasa yang pertama yaitu kuasa untuk kesatuan atau unity the body of Christ. Itu yang dibawa, yang diberikan oleh Roh Kudus bagi orang percaya, bagi gerejanya, bagi tubuh Kristus. Kuasa kesatuan untuk terjadinya gereja yang gereja yang sempurna, gereja yang unity the body of Christ dalam 4 tingkatan. Yang pertama yaitu dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Jadi kuasa untuk kesatuan dalam doa, pujian, penyembahan. Dari berbagai denominasi sekarang ini terus terjadi peningkatan eskalasi. Saudara bisa lihat di YouTube dimanapun ya, saudara ada di Zoom meeting, semua terjadi yang namanya lebih intens lagi dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Ya, kalau dulu masih terbatas, kalau sekarang sudah worldwide, seluruh dunia. Ya, yang kedua, kuasa dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Di sini terjadi satu pendalaman, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Saling melengkapi di dalam pengajaran, bahkan dibukakan pewahyuan-pewahyuan baru. Memang ada yang bilang sekarang orang menafsirkan seenak pikiran mereka. Saudara, biarkan aja. Nanti toh Roh Kudus juga sanggup untuk meluruskan. Roh Kuduslah yang menjadi guru agung kita.
Ya, tidak ada satu kekuatan manusia, kepintaran daripada hamba-hamba Kristus kalau tanpa diberikan hikmat pewahyuan dalam pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi dengan benar tentunya. Jadi ada pengajaran. Ya, kita belajar dari gereja yang terdahulu, baik itu karismatik, katoliknya. Kita belajar juga dari PGI, dari Protestan, kita belajar juga dari Pentakosta, kita belajar juga dari Advent. Advent juga ada kelebihannya, saudara. Ya, jangan kita merasa bahwa pengajaran dari gereja kita yang the best, belum tentu. Karena semua saling melengkapi. Yang penting dasarnya adalah firman Tuhan. Kemudian visi yang sama, mereka punya ketekunan di dalam menanti-nantikan. Ya, pencurahan Roh Kudus, menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Padahal ini gereja mula-mula. Dan yang keempat, tidak lagi ada yang miskin di antara mereka. Karena orang-orang yang punya, mereka menyerahkan hartanya, menjual hartanya, lalu diletakkan di bawah kaki para rasul. Tapi tidak masuk ke kantong para rasul, dibagi-bagikan. Ini bicara tentang sistem ekonomi tubuh Kristus yang sedang saat ini dibangun dan pasti berjalan karena sudah mulai menjadi satu pilot project bersama. Nah, itu poin yang pertama, kuasa dalam unity the body of Christ. Itu Roh Kudus punya kuasa yang membawa kesatuan tubuh Kristus. Lalu poin yang kedua, kuasa untuk di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait suci. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait suci yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait suci. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait suci, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pikirannya tentu sedekah, dikasih uang. Tetapi ayat yang ke-6, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci, berjalan dan melompat-melompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kuasa yang kedua yang diberikan oleh Roh Kudus adalah kuasa untuk kesembuhan ilahi. Saudara, tidak ada satu pendeta atau hamba Tuhan atau pastor pun yang bisa menyembuhkan tanpa Roh Kudus. Jadi kalau ada orang menyembuhkan, dia hanya menjadi sarana. Jadi kita tidak usah nyembah-nyembah orang tersebut atau wih hebat banget ini hamba Tuhan. Enggak, sama. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Jadi kuasa itu diberikan pada setiap orang yang percaya, yang mau memberitakan Injilnya, yang mau terus membangun kesatuan baik secara horizontal maupun secara vertikal maupun horizontal. Ya, unity kepada Tuhan, intimacy kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, unity the body of Christ. Ya,
berusaha damai dengan semua orang. Itu adalah kuasa yang Roh Kudus berikan bagi kita. Tidak mudah orang bisa hidup damai dengan semua orang. Dan tidak mungkin orang ini bisa menyembuhkan tanpa dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa untuk kesembuhan ilahi. Masih ada nggak sampai sekarang? Ya masih. Lalu bagaimana dengan COVID? Kok nggak ada yang sembuh? Siapa bilang? Saudara bisa cek di YouTube dimanapun. Ya, banyak yang mengalami kesembuhan, mujizat dari COVID-19. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, dan bagi orang yang percaya. Saudara, letakkan tangan kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon iman kepada orang yang sedang sakit, memohon pengampunan. Nanti yang berikutnya ini, ya, maka akan ada mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, itu poin yang kedua. Tadi poin yang pertama membawa 4 tingkatan kesatuan. Poin kedua di poin yang kelimanya, jadi nyambung ya. Tadi kan ada 4 poin, lalu ini ada poin yang kelima dari 2.5-nya ini. Bicara tentang kuasa kesembuhan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita semua, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Ya, yang gak percaya gak apa-apa. Mau ke dokter, ya silakan, gak salah, dokter juga Tuhan pakai. Tapi kalau misalnya kita sakit, seharusnya kita tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan directly, langsung, ya kita minta sama Roh Kudus lah. Ya, Tuhan kasih kesembuhan. Banyak mujizat. Kalau ada orang yang gak percaya sama mujizat, saya percaya ini orang tidak percaya sama Roh Kudus sebetulnya. Dia percaya sama Tuhan gak? Itu kan 2000 tahun yang lalu mujizat. Sekarang gak perlu lagi, sekarang gak ada lagi. Siapa yang bilang? Bertobat. Kalau ada yang ngomong begitu, berarti saudara tidak percaya kuasa yang Roh Kudus berikan, kesembuhan itu. Yang ketiga, poin yang keenam, tadi kan 4, kemudian yang kelima dari poin yang kedua, 3.6, yaitu kuasa pertobatan. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ini di dalam khotbahnya Petrus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan, lihat di sini, kalau kita sadar dan bertobat, dosa kita dihapuskan, maka Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Poin yang ketiga, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus setelah kuasa kesatuan tubuh Kristus, kuasa kesembuhannya, maka akan ada kuasa dalam pertobatan jiwa-jiwa. Ya. The great revival, the greatest revival sedang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Di hari-hari terakhir Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang membawa hujan pertobatan, hujan keselamatan. Dan ini sedang terjadi, saudara. Ya, Tuhan kasih, saudara bicara saja. Bagi orang nanti yang memangnya hatinya mau dilembutkan, maka dia akan menerima pertobatan yang dari Tuhan. Dia akan menangis, dia akan memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, dan hidupnya akan dipulihkan. Itu poin yang terakhir dari kuasa yang keempat. Poin yang ketujuh berbicara mengenai transformasi. Kisah Rasul 3 ayat 21 sampai 25. Kristus itu, ini kelanjutan dari khotbahnya Petrus, dan di sini dia juga menyampaikan satu nubuatan, bukan lubuatan, nubuatan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah
Berarti saudara dan saya, kitalah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Melalui Kristus Yesus, melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini bicara tentang kuasa pemulihan segala sesuatu, karena Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau belum pulih, ya belum turun dia untuk kedua kalinya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kita seharusnya sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Kuasa untuk melakukan transformasi bukan hebatnya kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan, oleh Roh Kudus. Kita diberikan sebagai alatnya Tuhan, sebagai hamba-hambanya, sebagai sahabat-sahabat Kristus untuk melakukan transformasi, pemulihan segala sesuatu. Menjadi bawa damai. Sekarang nih Amerika dengan China sudah mau perang, bahkan bangsa-bangsa lain juga. Mari saudara, biarlah kita menjadi peacemaker, yang membawa damai, yang membawa perubahan, yang membawa transformasi. Jangan menjadi troublemaker, jangan menjadi provokator, ya, jangan memberitakan hal-hal yang negatif, ya, karena ada 3 tipe manusia: peacemaker, troublemaker, atau jadi penonton. Saudara tinggal pilih. Saudara mau jadi penonton saja, ya nonton aja terus. Siapa yang mau bangkit bagi Tuhan? Mari kita jadi peacemaker. Minimal saudara berdoa supaya tidak terjadi. Ya memang udah dinubuatkan nanti akan terjadi perang. Iya, nanti ada waktunya, nya besarnya Tuhan. Kalau belum waktunya, ya jangan terjadi perang dulu. Gereja harus bersatu dulu. Gereja harus membuat transformasi. Gereja harus memberikan kesembuhan. Gereja memberikan dampak untuk pertobatan jiwa-jiwa, menjadi saksi-saksi Kristus. Baru setelah itu, kalau memang dia sudah dinubuatin di dalam kitab Wahyu dia harus perang, ya peranglah. Jadi skenarionya tidak acak-acakan. Skenario besar yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, Tuhan sudah tahu nih akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tidak dikacau balaukan oleh iblis. Kalau saudara memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk membuat transformasi. Sebagai peacemaker, kita sedang buat surat. Ya, besok sudah dikirimkan ke surat terbuka ini untuk Presiden Trump, Presiden Xi Jinping. Siapa kamu? Kok boleh buat surat? Loh, kenapa nggak boleh? Surat untuk presiden aja kita pernah buat kok. Surat terbuka untuk Jokowi, surat terbuka untuk waktu itu BTP sudah kita buat. Sekarang surat terbuka untuk Presiden Trump dan Xi Jinping agar mereka mau hidup berdamai. Sudahlah, kita tahu musuh kita bersama adalah iblis, setan. Ya, bukan darah dan daging. Dan kita harus menyerukan perdamaian untuk Indonesia, perdamaian untuk bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem untuk mempersiapkan transformasi guna kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pagi yang luar biasa ini. Terima kasih ada 4 kuasa dari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang diberikan kepada kami. Yang pertama adalah kuasa untuk kesatuan tubuh Kristus, unity the body of Christ, dalam 4 tingkatan kesatuan. Dalam doa pujian penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dalam tingkatan yang berikutnya adalah kesatuan dalam pengajaran para rasul. Yang berikutnya adalah mereka bertekun menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Visi Maranatha untuk mempersiapkan kedatangan. Dan yang keempat, dalam tingkatan yang pertama, poin yang keempat adalah unity di dalam aspek ekonomi, finansial, sehingga tidak lagi ada yang berkekurangan. Tuhan tolong genapi ini. Kami merindukan
Setelah itu Engkau juga memberikan kuasa untuk kesembuhan ilahi. Bukan karena kami, bukan karena hebat kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus-Mu, karena belas kasihan-Mu untuk banyak orang yang sedang sakit. Engkau memberikan kuasa itu untuk kesembuhan ilahi yang daripada Kristus, yang daripada Engkau Roh Kudus. Dan Tuhan, kuasa yang berikutnya, yang ketiga adalah kuasa untuk pertobatan. Terjadi penuaian, pengampunan besar-besaran dari sorga, keselamatan untuk Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Kuasa pertobatan, karena tidak ada satu orang pun yang dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kecuali karena Roh Kudus. Dan yang terakhir, poin yang keempat, Tuhan, kuasa untuk membuat transformasi. Pemulihan segala sesuatu sedang Tuhan kerjakan melalui gerejamu yang dipenuhi dengan Roh Kudus, gerejamu yang unity, gerejamu yang bersatu Tuhan Yesus, gerejamu Tuhan yang membawa kesembuhan, gerejamu, tubuhmu Tuhan Yesus, orang-orang percaya yang membawa Tuhan Yesus Injil keselamatan, memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan-Mu, sehingga boleh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan transformasi pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Karena Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Engkau Tuhan, dan melalui nabi-nabi-Mu yang kudus. Dan kamilah yang mewarisi setiap nubuatan itu. Kami adalah keturunan Abraham. Tuhan, biarlah Engkau menggenapi dalam kehidupan kami. Sebagai peacemaker, pembawa damai, Tuhan, berbahagialah anak-anak-Mu yang membawa damai, karena dia akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kami adalah ahli waris kerajaan sorga, dan kami Tuhan Yesus membawa damai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa kami Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Kami berdoa khususnya untuk terjadinya perdamaian. Tuhan Yesus saat ini sedang memanas Tuhan hubungan diplomatik dari Cina maupun Amerika dan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena pandemi daripada COVID-19, sadarkan Tuhan, baik Presiden Trump, baik Presiden Xi Jinping dan semua presiden-presiden yang lain, biarlah mereka adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang membawa damai, bukan orang-orang yang membuat trouble. Bukan troublemaker, tapi peacemaker Tuhan Yesus. Kami semua adalah peacemaker Tuhan, sehingga boleh terjadi transformasi. Bukan hanya sebagai penonton. Tuhan tidak menghendaki kami hanya sebagai penonton, tapi kami bangkit menjadi terang untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Urapi semua hamba-hamba-Mu, semua kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pagi hari ini pewahyuan hikmat-Mu terus mengajar kami, dan terus melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diubahkan menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Sebentar kami akan berpisah, Engkau tetap mengurapi kami untuk sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biar saat ini kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing dan menerima berkat daripada Bapa di sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya.